Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama saya, Ustazah Istri, di subtema yang kedua, perubahan cuaca. Kalau kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang ketiga, hari ini kita akan masuk di pembelajaran yang keempat. Nah, kemarin di pembelajaran yang ketiga kita juga sudah belajar ya mengenai perubahan cuaca, perubahan cuaca ekstrim. Perubahan cuaca ekstrim kemarin apa? Perubahan cuaca ekstrim adalah perubahan cuaca yang berlangsung dengan sangat cepat. Itu namanya perubahan cuaca ekstrim. Nah, Udin dan teman-temannya membawa artikel koran ini ya. Artikel ini tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Nah, ini ya, artikel yang mereka bawa. Ada bermacam-macam judul tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, ini adalah salah satu artikel yang mereka bawa. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang terasa panas akan membuat kita lebih berkeringat. Tidur juga menjadi tidak nyaman. Kemudian yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Kemudian yang ketiga, hari yang cerah dapat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, ini adalah salah satu artikel yang mereka bawa tadi ya. Kemudian ini adalah artikel yang kedua. Perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id, Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit juga meningkat. Dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 hingga 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan oleh pasien saat perubahan cuaca. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan juga diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan dan juga minum air putih. Selain itu, dianjurkan juga agar warga banyak untuk berolahraga ya, agar menjaga tubuh kita tetap sehat ya Nak ya. Nah,
Kata atau istilah khusus yang ada di artikel 1 dan artikel 2. Artikel 1 tadi kata atau istilah khususnya yaitu ada cuaca, panas, dan seterusnya. Kemudian di artikel yang kedua ada perubahan cuaca yang tidak menentu dan seterusnya. Kemudian setelah mereka mengikuti pembelajaran tadi, mereka kemudian bermain di kelas sana ya. Ini ada suatu bacaan yang berjudul Bersatu dalam Keberagaman. Indonesia terdiri atas negara kepulauan dan sangat beragam masyarakatnya. Meskipun begitu, Indonesia menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pasti sudah tidak asing lagi anak ya dengan istilah ini ya, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi tidak peduli kita berbeda daerah, asal suku, kegemaran, atau aktivitas maupun yang lainnya. Di Indonesia yang terpenting adalah tetap bersatu dalam keberagaman. Itulah dasar dari keharmonisan hidup kita. Seperti tadi ya nak ya, Udin dan teman-temannya di kelas ada yang bermain kelereng, ada yang bermain lompat tali, ada yang membaca, dan aktivitas yang lainnya. Walaupun mereka berbeda aktivitas, tapi mereka tidak bermusuhan. Keberagaman itu merupakan hal yang wajar ya nak ya. Jadi harus tetap saling menghormati, saling menghargai ya. Kemudian contoh kita bersatu dalam keberagaman di sekitar kita. Yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Ini anak ya, jadi kita tidak boleh untuk membeda-bedakan teman. Misalnya teman kita ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, ada yang suka menari, ada yang suka menyanyi, ada yang suka membaca, ada yang suka bermain kelereng, ada yang suka bermain lompat tali maupun yang lainnya. Semua adalah sama ya nak ya, tidak boleh membeda-bedakan. Perbedaan adalah sesuatu yang indah bila kita bisa menyikapinya dengan bijak ya nak ya. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai teman tanpa membeda-bedakan. Tadi ya, jadi walaupun temannya berbeda, harus tetap dihormati, harus tetap dihargai agar hidup kita selalu harmonis. Kemudian yang ketiga, membantu dan menolong teman tanpa membeda-bedakan. Tadi ya, misalnya karena teman kita ada yang mainnya mereka suka kelereng, tapi kita tidak suka, kita sukanya adalah bermain lompat tali. Kalau teman kita membutuhkan bantuan, kita juga harus tetap membantu, tidak boleh memilih-milih dalam membantu orang lain, karena membantu itu merupakan salah satu sifat yang disenangi atau disukai oleh Allah ya. Jadi kalau mau membantu, kalau mau menolong sesama, menolong teman, tidak boleh membeda-bedakan. Kita semua adalah sama ya nak ya. Nah, kemudian mereka melanjutkan aktivitas mereka, yaitu aktivitas olahraga. Pintar. Nah, ini adalah Dayu ya. Dayu memimpin baris ya untuk memulai olahraga. Nah, ini gerakan pertama. Sikap awal berdiri dengan kedua tangan lurus di samping badan. Ini ya, gerakan pertamanya
lurus berdiri dan tangannya lurus di samping badan. Kemudian angkat kedua tangan ke atas, angkat dan tekuk kaki kanannya ditekuk, tangannya dua diangkat dan diluruskan ke atas. Kemudian sementara kaki kiri menumpu di lantai, ini ya. Kemudian kedua tangan menyentuh kepala, tangannya didekatkan dengan kepala. Sambil berputar ke kanan, kedua tangan diangkat ke atas lagi. Seperti ini ya, ini kalian sambil berputar. Kemudian gerakan yang kedua adalah sikap awal berdiri dengan mengangkat kedua tangan, sama ya. Lalu angkat dan tekuk kaki kiri. Sekarang kalau tadi kaki kanannya yang ditekuk, sekarang kaki kirinya yang ditekuk, sementara kaki kanannya menjadi tumbuan. Pertahankan posisi kaki seperti ini dan sambil berputar ke kiri, kedua tangan diangkat kembali. Kalau tadi berputar ke kanan, sekarang berputar ke kiri. Kemudian gerakan yang ketiga, sikap awal berdiri dengan kedua tangan lurus di samping badan. Lalu sambil mengangkat kaki kanan, arahkan kedua tangan ke depan. Ini ya, ke depan. Sementara kaki kiri menumpu lantai. Sambil berputar ke kiri, pertahankan posisi tersebut. Kemudian gerakan yang keempat, sikap awal berdiri dengan kedua tangan lurus ke samping badan. Ini ya, diluruskan tangannya. Lalu sambil mengangkat kaki kirinya diangkat, arahkan kedua tangan ke depan. Sementara kaki kanan menjadi tumbuan di lantai. Sambil berputar ke kanan, pertahankan posisi tersebut. Nah, alhamdulillah sudah selesai materi untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar ya nak ya. Nanti jika ada kesulitan tanyakan kepada ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.